Hai, konbanwa ulang-san. Konbanwa Sensei. Oke. Sampai bab berapa ya? Kita udah 24 Sensei. bab 4. Yu Juyong. Yang yang nomor berapa? Yang belum diisi semua kan. Kemarin sedikit aja yang Sensei kasih tahu. Eh, iya iya. Dari awal berarti belum ya? 24 ya? Tensinya. Rensho udah Sensei. Udah saya kerjain. Hmm. Rensho udah saya kerjain. Itu kan jadi Shukudai. Rensho. Oh, ini. Sama Mondai. Nomor 2 berarti belum. Ini belum. 2. Rensho terakhir kita udah bahas. Cuman Hmm. kan nggak semua. Sensei cuma ngasih tahu satu-satu gitu. Sisanya kan Oh saya gitu. kerjain. Mm-mm. Hmm, nomor 3. Nomor 3 belum juga berarti. Udah semua Sensei. Sampai oh, nomor 8 ya. Nomor apa sih? Nomor 7. Nomor 7 udah semua. Udah saya kerjain. Oke. Ya, oke, lanjut yang ini 210 kalau itu. Ini masih Ini dibayangin apa? yang kurang paham Sensei. Ah, Masih bingung yang bagian ini. Mondai. mm-mm. Nomor ya udah coba bingungnya di mana? Mulai dari nomor 31 ini. Hmm. Wato-san wa watashi ni eigo no jisho. Hmm. Kalau kurem itu kayak Hmm. kemarin tuh kuremas kan dia ngasih orang lain ngasih berarti orang lain ngasih jasa ke saya kan. Kalau kuremas, kalau Hmm. agemas kan berarti saya ngasih barang ya. Jadi saya Hmm. mendapatkan barang. Hmm. eh Hmm. Berarti Watosan itu ngasih kamus ke saya gitu ya Sensei. Hmm. Iya, Berarti karena kuremas ya. iya betul. Kuremasta. Betul. Karena buat ingat aja kalau Agemas berarti nggak mungkin ada si di Watasinya di sini, ya kan? Oh, oke oke. Iya, seperti itu. Agemas itu Watasinya selalu saya. Sorry. Awaknya itu selalu Watashi. Hmm. Gitu. Agemasta.
Berarti nomor dua Moremasta berarti sensei. Hmm? Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua itu iya, Moraimasta. Betul. Lanjut. Yasumino hi oto wa yoku ryo sukute. Mm-mm. Membuat makanan. Mm-mm. Berarti kalau orang lain ya kuremas ya sensei. Mm-mm. Eh, hina oto. Kan orang lain berarti kan bukan watashi kan. Berarti kuremas ya. Watasinya di mana watasinya? Dia wanya orang lain sih itu. Oto kan. Klon. Oto Dia siapa kan Oto? oto. Lupa lagi ntar sensei. Oto. Hmm. Oto Oto suami suami. sensei. Mm-mm. Nah, tapi di sini polanya adalah lihat aja sebenarnya. Wanya siapa? Suami. Ih, bukan Watashi kan? Bukan. Iya, berarti. Agemas. Kuremas, kuremas. Nah, Koremas. Gitu. Karena kalau Watashi selalu ingat aja. Watashi itu, sorry. Kalau Agemas, di sebelum wa-nya, di wa-nya itu pasti Watashi. Watashi wa. Gitu. Nggak bisa orang lain. Gitu ya. Itu kuncinya di situ doang. Agemas itu sama Moraimas gitu ya. Ngomongin saya gitu ya. Jadi saya Hmm. itu pasti watashi wa, watashi wa, watashi wa gitu. Kalau ternyata wa-nya bukan watashi, nah berarti pakainya yang koremas. Seperti itu. Lanjut 4. Ekide tomodachi ni komakai okane o kashite Hmm. moraimashita ya sensei. Iya, betul moraimashita. Lanjut. Udah. Susah gampang tuh. Paham sensei. Nah, gitu kan. Simpel kan sebenarnya kan. Lanjut. 4. 4. Ya, 4 Marubatsu berarti ini. Gimana? Marubatsu? Atau mau dibaca dulu? Jadi Guputa ya sensei. Apa langsung soal? Guputa. Apa sih? Maria. Oh, nomor satu kan? Iya, dari Guputa itu. Iya, iya. Baca. Baca. Komakai. Okane nai. Okane ga nai. Arimashou. Ikura desu ka? Sumimasen. Ja, 100、100、円。Mm-mm. お願いします。私はご豚さんにお金を貸してあげました。Mm-mm. Saya diberi ya. Saya saya meminjamkan, saya memberikan jasa. Oke. Oh bener lah sensei, dia ngasih uang kan? Mm-mm. Kasih meminjamkan uang kepada aku Puta. Iya, betul. Oke, Maru berarti ya. Hmm. 2. Omoi desho,
moramashouka? Mochimashouka? Mochimashouka. Mochimashouka? Mm-mm. Arigatou gozaimasu. Otoko no hito wa, otoko no hito wa, watashi no nimotsu wo motte kuremashita. Mm-mm. Oh, berarti orang lain bantu bawain gitu ya, Sensei? Mm-mm. Betul. Terus, Oh, bener lah. oke, lanjut. Sanbang, Sumasen, rokukai, okane, Rokai. ok, rokai, Rokai. rokai, okane gai shimasu. Onegai shimasu. Terus, Hai. baru bakso nih. Mm-mm. 私は皆さんに選びたのボタンを押してもらいました。Oh, kita bantu orang itu ya, Sensei. Lantai 6 ya? Mm-mm. Salah, Sensei. Salah. Oke. Yang benar nggak sih apa? Hmm, Harusnya apa yang benar? Apa yang harus diganti? Agemas berarti. Oke, ininya yang harus diganti ya. Oke. Mm-mm. Saya memberikan pencetan lah gitu, memberikan pencetan. Ya pokoknya saya mencetin tombol lift buat orang lain gitu ya intinya. Nah gitu ya. Pakainya agemasta, memberikan, bukan menerima. Lanjut, nomor 5. Nomor 5 partikel ya. Oke, lanjut partikel berarti. 父は Hmm. 誕生日に都会、Hmm. 都会をくれました。Oke, Tokayo Kuremashita. 時計をくれました。Terus, おいしいワインですね。hmm. サントスさんがくれました。Oke. 私は山田さんに駅まで送ってもらいました。Hmm. Gambar. 私は Terus, 彼に旅行の本を送ってあげました。oke, lanjut. Dokainya udah juga. Belum sih, Sensei. Oke, boleh. Baca Hmm. semuanya, Sensei. Ayo baca. Nah, dibaca. 僕のおばあちゃん、Hmm. 僕のおばあちゃんは、80、70、Hmm. 72歳で元気です。一人で住んでいます。電気がいいと、いいときで、おばあちゃんは病院へ友達に会いに行きます。Hmm. 病院に友達がたくさんいますから、天気が悪いとき、足の調子が良くないですから、出かけません。Hmm. おばちゃんが僕の家へいたとき、
Hmm. 僕は学校で習った歌を歌ってあげます。おばちゃんは僕に古い日本のHmm. お花をしてくれます。そしてパンやお菓子を作ってくれます。Hmm. おばちゃんが家へ来ると、うちの中がとても賑やかになります。Hmm. Oke, lanjut. おばちゃんは僕の家族と一緒に住んでいますか？ Sundaimas. Nggak ada Oh, tanya. 住んでいます。Ya, Oke. Sensei. Enggak salah, Sensei. Batsu. Hmm. Batso. Oke, betul. おばちゃんは足apa, Sensei? Hmm. 駆け足。足の調子が悪いとき、Hmm. 病院へ行きます。Hmm. Maksudnya nih pergi ke rumah sakit, eh Hmm. Terjemahannya gimana tuh nomor 2? Nenek saya, nenek saya pergi ke rumah sakit. Mas pergi ya pergi ke rumah sakit. Eh, bukan dong. Sebelum koma, terjemahin dulu sebelum koma apa? aduh, aduh, aduh. Nenek saya, terus sebelum koma, terjemahinnya apa? Toki apa? Toki jam ya Sensei? Hmm. Bisa Waktu. juga Jadi, saat, ketika. Nenek saya saat kondisi oh iya berat, kakinya jelek, kondisi buruk ya. Mm-mm. hmm, saat kondisi kakinya jelek, buruk, terus pergi ke rumah sakit. Benar nggak? Ya, Maru, Toshi itu Choshi, gimana Sensei? Choshi kondisi. Choshi itu kondisi kesehatan. Choshi. Choshi kondisi kesehatan di sini. Oke, Nenek saya saat kondisi kesehatan kakinya buruk, pergi ke rumah sakit. pergi ke rumah sakit. Maru Batsu, lihat di bukunya. Ada di bukunya itu penjelasannya. Pergi nggak dia? Dia bilang dia pergi sih. Hmm. Terus, Ini Denki ga cuaca, Denki, bener ya Sensei? Denki ga ii toki, saat cuaca bagus. coba, coba, coba dulu. Dijawab dulu. 友達に会いに行きます。病院に友達が。うん、よくないですか? Tidak bagus karena tidak bagus kakinya. 調子 kesehatan 足の手がません。
Salah ya, Sensei? Mm-mm. Kenapa emang? Kenapa salah? Dia bilang kalau kondisinya kakinya buruk, dia nggak keluar. Hmm. Gitu, Iya ya kan? memang. Iya. Oke. Iya betul. Bakso ini. Terus lanjut tiga. Obachan wa panya okashi o sukurimasu. Hmm. Nenek membuat kue. Kue Hmm. di toko roti gitu, Sensei. Bukan. Jadi, Terjemahannya nenek saya terus membuat kue. Okashi, membuat cemilan. kue. Hah? Ya apa artinya? Toko. Toko roti. Ini partikel ya dan. Oh, ini toko roti sih. Toko, sorry. Kue dan roti. Gitu. Jadi ingat ya, kalau kalau ini namanya toko roti, biasanya iya-nya pakai kanji, bukan pakai ini, Oh bukan pakai gitu. hiragana. Iya, seperti itu. Ini iya partikel gitu. Nih di atas nih, Pangya, Okasio, Sukute, Koremas. Kalau ini toko roti berarti nggak nyambung dong. Seperti itu. Soste Pangyade gitu harusnya. Kalau mau merujuk ke toko roti ya, itu Pangyade atau Pangyani minimal. Gitu untuk Iya sih. Ya bilang ini kan. keterangan tempat. Nah, tapi di situ bukan keterangan tempat Pangyanya, tapi partikel ya, partikel dan ini untuk bilang nai nai ya, nai nai nado biasanya. Gitu. Jadi ya harusnya ada nadonya gitu, teman nggak selalu ada. Nadonya itu nggak harus ada sih kalau nado itu. Seperti itu. Berarti iya Sensei, Maru ya. Mm-mm. Lanjut. Berarti si nenek ini membuat cemilan dan roti diberikan kepada saya gitu. Mm-mm. Iya, memberikan jasa kan. Fokusnya di bikinin bikinnya, jasanya. Tekuremas, perbuatan kebaikan, jasanya. Gitu, bukan bendanya. Ya kan? Ngebuat kue, ngebuat snack. Nah, gitu ya, membuatnya, bukan ngasihnya. Ya kan beda ya. Antara membuat sama ngasih beda kan? Gitu. Yang ngasih Kalau pakai ngasih, ada ininya, iya, kalau pakai ngasih kan berarti kan ya belum tentu si nenek yang buat. Bisa aja neneknya beli. sih. Iya, iya, Ya iya. kan? Tapi kalau ngebuat berarti ya pasti dibuatan nenek, nyeda dari bahan-bahannya semuanya kayak Paham, gitu. paham, paham. Oke, Sensei paham. Nah gitu ya. Lanjut empat. Boku wa oba-chan ga suki desu. Hmm. Buku tuh Hmm? apa sensei? Iya, sensei atau gimana? Boko itu saya. Tapi saya kasual ya. Iya betul. Mm-mm. Jadi kan biasanya watashi ya. Iya. Nah sekarang ada boku. Boku itu saya sebenarnya. Tuh. Oh kayak kare, kanojo gitu. Enggak, boku itu Beda. saya. Sama dia kayak watashi ya kan. Tapi ke boku itu lebih ke nih kayak gini nih. Tuh. Biasanya cowok yang pakai boku. Hmm. Hmm. Biasanya cowok gitu. Berarti kalau cewek manggilnya watashi. Eh cewek watashi aja gitu. Tapi watashi lebih lebih general aja, lebih formal maksudnya. Seperti itu. Oke. Kalau boku biasanya buat cowok di saat kasual seperti itu. Keluarga, temen gitu ya, seperti itu.
Oke, lanjut. Saya suka nenek. Gitu ya, Sensei. Mm-mm. Suka nggak deh? Kayaknya sih suka ya. Karena dibikinin kue itu. Hmm. Tapi nyari kata-katanya dulu, nggak ada bilang suki. Hmm. Dia tersirat berarti Sensei ya? Iya, betul. Oh, Hmm. Nah, udah mulai N4 nih soalnya. Udah bab 24. Jadi biasanya kata-katanya tuh udah nggak jarang ketemu lagi nih di atasnya. Ibarat kalimat. Udah mesti bisa ngerti konteksnya. Udah mulai harus ngerti artinya apa sih, kenapa sih, gitu kan. Bacaannya menyeratkan apa sih. Nah, itu udah mulai bisa nangkep nih. Seperti itu. berarti kalau dia mengatakan yang istilahnya negatif, berarti dia nggak suka gitu ya? Mm-mm. Clue-nya ada di paragraf terakhir sih sebenarnya. Udah dapat. Udah sih kasih tahu di paragraf terakhir. Oh, dibilang Hmm. nenek datang ke rumah. Di rumah suasananya menjadi ramai gitu. Mm-mm. Seperti itu. Oke. Nigiaka itu selain rame, juga eh, kita bisa bilang apa? Menjadi ini ya, ceria. Seperti itu. Hmm. Gitu. Exciting. Bukan rame Jadi yang hidup. mengganggu berarti kalau. Iya. Kalau rame mengganggu, urusai. Kayak mana Sensei? Urusai. Rame yang Oh, mengganggu. Urusai. Ini urusai. Kalau Nigiaka biasanya rame yang ceria. Seperti itu. Udah ditulis? ya. Oke. Berarti kalau kayak pasar gitu termasuk urusai kan rame tuh. Ya, Apa tergantung gimana? kamu siapa. Kalau kamu yang punya usaha di pasar, ya kamu Nigiaka lah. Kamu kan senang kalau pasar rame. Laku barang dagangannya, Oh gitu. ya kan? Kalau kamu merasa terganggu, kalau kamu misalkan mungkin ya rumahnya di samping pasar, tapi kamu nggak punya toko, ya mungkin ya nganggapnya urusai jadinya. Ya kan? Ya itu tergantung ini kan, point of view kan, Hmm, sudut pandang kan. Gitu. Artinya lebih subjektif kan maksudnya kan. Gitu kan. Seperti itu. Tergantung orangnya aja. Gitu. Udah? udah Ada lagi yang mau ditanyain di bab 24? cukup Sensei. Oke. Kantan desu ne. Kantan desu yo. Lanjut. Bab 25. Nggak kerasa ya. 25 udah nih. Nyampe juga kan. Habis buku satu nih. Lanjut dibaca.
Tanggaimas berpikir, Hmm. Sukimas tiba sampai, Torimas berumur. Tapi saya cari Torimas tadi memotret, mengambil gitu, saya kok jadi berumur ya? Gimana tuh maksudnya? Nah, ini lihat lihat kanjinya ya. Torimas, oke. Oh iya, beda kanji ya? Umur. Nah, oke. Jadi kebetulan ini ada lanjutannya nih. Bawahnya jangan lupa ditambahin. Toshi, Toshi apa nih? tahun. Nah, kanji tahun. Seperti itu ya. Toshio Torimas. Kalau misalkan diterjemahin secara kata per kata, berarti ini apa? Tahun. Torimas artinya apa? Torimas? Mengambil. Iya. Mengambil tahun. Mengambil tahun. Ya maksudnya ibarat kata manusia diambil tahunnya. Makin berkurang kan? Akan makin mendekatkan diri kepada yang maha kuasa kan? Nah gitu. Iya Berarti serius. nggak harus usia Nah, lanjut ya, Sensei? Umur berapa aja mm-mm. bisa pakai? Iyalah, Toshio Torimas. Pasti itu. Oh, Makin tua maksudnya. Ya oh tapi kalau gitu. dari sini ya artinya ya jadinya lansia lah gitu. Seperti itu. Toshio Toru menjadi tua tuh gitu ya. Toshio Toru tuh sebenarnya aslinya dari ini nih, menjadi tua gitu ya. Bukan nggak hanya sekedar lansia aja sih sebenarnya gitu ya. Makin berumur gitu ya. Makin tua seperti itu. Lanjut. Tarimas cukup, Hmm, Inaka desa, Chansu kesempatan, Oku ratus juta, hmm, Moshi kalau. Ini arti Moshi Moshi halo. hmm, Thinking, hmm, pindah kantor. Koto hal. Iro iro, Osewani narimashita. hmm. Terima kasih banyak bantuan Anda. Gang Barimas berusaha kerja keras. Berarti kayak Ganbatte gitu ya, Sensei? Iya, ya ini dia. Gan Oh, Barimas. dari kata Ganbarimas. Gang Oke. baru. Oh, Ganbaru. Dozo o genki de. Semoga sehat selalu. Hmm. Ini satu lagi kelewat nih. Hima. Iya nih, Hima, Sensei. Waktu luang. Hmm, masih terasa. Dibaca lagi nih. Seumur hidup manusia. Hitona Isho. Hmm. Itu no iso. Lanjut dibaca bawahnya. Zero Sai. Hmm. Sirosai. Akachan. Oh, bayi Akachan ya, Sensei? Iya, iya. Dari kanji apa nih? Tahu nggak kanji apa? Nggak ingat pula. Hmm. Nih, kelihatan di layar. Akai merah. Oh, Iya. iya, dari merah. Oh, berarti yang baru lahir Hmm. gitu. Iya, bayi baru lahir kan warnanya apa? Merah. Iya, seperti itu. Oh. Seperti itu. Nah, kacang. Atau bisa kanbo. Oke. Kan, Bo. Mm-mm. Bisa kanbo kacang. Kayak gitu ya. Ya, artinya bayi. Bayi baru lahir. Gitu. Nanya merah kan? Gitu. Lanjut. Ini sampingnya. Sumaremas. Umaremas. Umaremas. Umaremas lahir. Umaremas.
Lanjut. Rokusai kodomo Rakusai, kodomo, anak-anak. gakko ni hairimasu. Hmm, masuk sekolah, agak konya herimas, terus ininya Shugakko SD. Shogakko. Oh, Shogakko. sho, Shogakko. Shogakko. Hmm, Shogakko SD, terus bawahnya. Shogakko. Hmm, Cu, SMP. Cu apa cu? Cu cu, ya? cu, Cu. u, jadinya u tuh. Cugakko, Cugakko. Terus bawahnya SMA. Kotogakko. Hmm, Kotogakko. Lanjut, umur. Juhachi sai. Sainen. Juhasai, Juhasa. Juhasai. Nah, oke. Juhasai. Sainen. Seinen remaja. Daigaku. Hmm, Tangdari ya sih. Akademi. Tandai. Oh, Tangdai. Tandai. Kemudian Daigaku ing. Daigakuing. Oh, berarti S2 Daigaku ing. Iya, Daigakuing. Kelas 3 sama sih. Mm-mm. Daigaku ing juga. Iya. Kemudian Semongakko. Sekolah tinggi. Semong, Semonggako. Semong. Sekolah. Semong. Hmm, Berarti kayak apa? Apa? Semonggako. Heeh. Oh, kayak sekolah tinggi. Semonggako itu kayak apa ya? Kayak Oh, sekolah sejenis. keperawatan kali ya? Oh iya, benar-benar. Kayak perawatan Di gitu kan. kelas II. Sekolah vokasi ya kan sih saya? Mm-mm, seperti itu. Dibilang SMK juga enggak sih, gitu di atas SMK justru. Lanjut. Gakko Demas. Tamat sekolah. Hmm, Shu Shushu Shushoku shimasu. Mendapat pekerjaan. hmm, Ge Kekkong shimasu. Menikah. hmm. Ini umur dulu tuh gimana? Iya, di umur Oh, 30 lanjut. gitu ya. Sanjosa Hmm, ya, Sensei? hmm. Oh, ya tadi ya. Oke. Berarti ke 40 nih baru melahirkan. Nah, ya enggak ini Oh, 30 salah. ini. Oke. Kan ini 18 ya mungkin ini 25 gitu ya. 25, 26, ini mungkin 28, 29 kali kayak gitu maksudnya. Oke. Terus pas 30 ini Kodomoga, Umaremas, Laikan anak, kayak gitu. Terus lanjut. Senjusai Kodomo ga Apa-apa? Umaremasu. Salah ya? Oke, iya betul. Sanjusai, oke. Saya kira udah mau baca yang ini. Lanjut, lanjut. Terus. Yongjusai Mm, Chunen. mm, Berarti masuk ring Rikong Shimas Iya. atau Saikong Shimas. Mm. Ini kalau ini, kan ini makanya opsional ini itu. Ada Hmm. garis putus-putus kan. Hmm. Nah, kan bisa aja orang kan, gitu kan. Bisa cerai, gitu ya. Ada orang yang begitu, nah seperti itu. Kehidupannya kan nggak selalu mulus, maksudnya. Nah, gitu kan. Kadang ada yang ini gitu ya, seperti itu. Ini putus-putus, jadi opsi hidup nih, kayak gitu tuh.
Mungkin ada yang rikong, nah rikong tuh bercerai gitu ya. Terus ada yang saikong gitu ya, menikah lagi gitu ya, habis cerai terus nikah lagi gitu, terus lanjut, lanjut. 60歳。Hmm, 仕事を辞めます。hmm, 70歳。hmm, hmm, Rojin. hmm. 死にます。Gitu. Iya, Kalau di Jepang sana menikah umur-umur segitu juga ya, Sensei? Apa-apa yang udah tua-tua juga? apanya? Kalau menikah di Jepang, orang orang Jepang gitu. Gantung juga, Saya belum searching. gantung kemampuan ekonomi masing-masing lah. Kalau dianggap ini udah mampu menafkahi atau ini ya nikah lah. Tapi kalau enggak ya mereka juga nggak nikah juga lah. Seperti itu. Realistis lah, realistis. Seperti itu. Kayak gitu. Realistis. Mungkin menikah tapi nggak punya anak gitu ya. Tidak memutuskan untuk nggak punya anak gitu ya. Karena kan ekonominya ini gitu ya. Udah dirasa nggak sanggup. Nah gitu kan. Ada juga yang begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Ini ya trivial aja ini. Informasi tambahan. Oke. Kita masuk ke pola kalimat ya. Kalau gitu. Nah ini ada pola gitu ya. Bentuk biasa lampau nani ya kan ditambahin ra. Nah gitu ya. Terus kemudian belakangnya baru kalimat pokok kayak gitu. Seperti itu. Yang artinya tuh untuk menunjukkan keinginan, harapan gitu ya. Seperti itu ya. Coba dibaca contohnya. Nomor satu. お金があったら旅行します。Mm-mm. Oke. Kalau punya uang berwisata. Okanega atara. Gitu ya. Okanega atara ryokoshimas. Nah, seperti ini. Bentuk biasanya berarti ya bentuk tak ya. Bentuk biasa lampau. Seperti itu. Hatta. Gitu ya. Lanjut. Nomor dua. Contohnya baca lagi. 時間がなかったらテレビを見ません。Hmm. Bentuk biasa lampau lagi nih ya. Seperti itu. Bentuk biasa lampau. Yang artinya tidak ada di sini justru ya. Nakata. Gitu ya. Arimaseng ini. Seperti itu ya. Berarti kalau ra itu kalau ya, Sensei. Tapi kayak pernah deh kita bahas pakai kalau kan? Mm-mm. Pernah. Bentuk kalau juga kan. Tuh, iya, pakai to ya. Iya, oke, tok. Kok jadi Betul. bedanya gimana sih? Kok Mm-mm. ada ra, ada to? Tapi kalau juga Mm-mm. Kalau waktu tok itu kan untuk biasa nggak lampau berarti ya. hmm, nanti di bab berapa ya? Nanti kalau kamu buka buku Mina 2 tuh dia ada lagi penjelasan lanjutan itu. Gitu ya. Yang ngebedain apa bedanya antara to dengan tara dengan satu lagi kata bentuk syarat. Kamu buka bab 35 buku bahasa Indonesia deh. Halaman 66 buku Mina 2. Ada kan buku Mina 2-nya? Ada. Hmm. Buka halaman 3 bab 35 halaman 67 Oke. halaman Iya, 67 Tara ya. Mina 2. Gitu ya. Terus dia jelasin lagi tuh ulang kan. Tara pelajaran 25 gitu ya. Nah, terus kamu baca tuh. Tara itu punya dua penggunaan kan tuh.
Pertama, untuk menyatakan pengandaian, gitu ya, berandai-andai gitu ya. Yang kedua, untuk jika sebelumnya jelas bahwa akan mencapai kata kerja bentuk tara, setelah tercapai hal tersebut, akan mencapai aksi atau keadaan pada kalimat pokok yang menyusulinya. Nah, gitu ya. Untuk hal di belakang atau di kalimat pokok itu menggunakan ekspresi keinginan, harapan, perintah, permintaan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi, kalau tara, biasanya itu ada ininya. Apa? Ada kalimat pokok di belakangnya, tara ini. Itu harapan gitu ya. Ini harapan, keinginan, ajakan, permohonan. Permohonan tuh maksudnya minta tolong biasanya biasa gitu ya. Seperti itu. Tolong minta tolong saya minta tolong ini dong gitu ya, seperti itu ya. Tapi ada kalimat pengandaian di depannya. Seperti itu. Gitu ya. Terus kalau to mana nih? Dia kalau nggak salah saya jelasin juga to. Mana nih? Kalau seperti nomor 9 dapat memakai tara tapi nggak bisa memakai to sama nani ba. Ba itu yang nanti bentuk syarat tuh, yang di bab 35 tuh. Gitu ya. Seperti itu. Kalau nomor 9 kalau datang ke Tokyo silakan hubungi saya. Seperti itu ya. Kalau nya itu adalah perbedaannya adalah dia yang pertama harus terjadi dulu, gitu kan? Nah, kalau yang terjadi dulu, yang tok sama baknya tuh nggak bisa dipakai gitu ya. Bisanya cuma tara doang. Seperti itu. Kalau tok itu biasanya itu fenomena yang sudah pasti terjadi, gitu ya. Ada di bab 23 tuh. Kalau kamu buka lagi bab 23 halaman 147-nya. Jadi biasanya fenomenanya otomatis, mungkin bisa dibilang otomatis juga kali ya. Kayak gitu ya. Contohnya tuh kalau tekan tombol ini, uang kembalinya keluar gitu ya. Jadi ada suatu peristiwa kalau kamu melakukan ini, pasti akan terjadi selanjutnya gitu, seperti itu. Biasanya itu kalau to itu pasti menyatakan secara pasti gitu ya. Apa yang kamu lakukan di pertama, kemudian nanti yang kedua pasti terjadi. Nah, kamu pakai to itu. Oke, kalau tara biasanya keinginan atau harapan seperti itu. Itu bedanya di situ. Udah nangkep? Berarti ba dengan to sama ya, Sensei? Ba dengan tok sama. Beda Enggak, ya? beda. Yang nanti ba itu samanya itu dengan kalau ba itu lebih ke apa namanya? Kata kerjanya ya gitu ya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang di awal akan terjadi yang kedua gitu ya. Mungkin mirip-mirip sama tok sebenarnya, tapi dia lebih apa ya? Ya mirip sih ya sama tok ya. Bisa juga kayak gitu ya. Cuman bedanya apa ya jadinya? Ntar. Karena memang mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman yang paling mencorok tuh bedanya si tok. Tapi yang paling universal Tara gitu ya. Kalau mau bilang apa namanya secara universal gitu ya, sebenarnya Tara itu paling aman gitu ya. Kalau tok kan biasanya sesuatu yang udah pasti gitu kan. Kalau kamu melakukan yang A, pasti terjadi yang B gitu ya. Kalau yang Eba sama Tara belum tentu kayak gitu ya. Yang Eba apalagi
cuma bisa untuk apa namanya, kata kerja gitu ya. Seperti itu ya. Kalau yang tara kan biasanya bentuk biasa lampau gitu kan. Hmm. Seperti itu. Gitu. Perbedaannya di situ tuh. Kalau ada ini baru akan ini gitu ya. Seperti itu ya. Mengandai-ngandai gitu. Berharap mengingin sesuatu gitu ya. Tapi kalau eba itu dia, contohnya aja tuh di situ, ya kan? Menyatakan syarat yang diperlukan untuk mencapai hal-hal pada bagian yang keduanya gitu ya. Jadi syarat pertama harus terpenuhi dulu seperti itu. Syarat pertama harus ada dulu, baru syarat kedua, baru kejadian kedua bisa terjadi kayak gitu ya. Kalau yang Tara ini kan sebenarnya kan lebih lebih universalnya, kenapa lebih aman? Karena bisa juga kan dia menggantikan Eba sebenarnya kan. Kalau kamu lihat di sini kayak gitu. Jadi yang paling universal itu Tara sebenarnya. Kalau mau kamu bingung gitu ya, mau pakai Eba, Tara apa Tok gitu ya. Pakai Tara paling aman sebenarnya. Kayak gitu. Oke? Udah cukup jelas? Ya, Sensei. Oke. Latihan dulu. Lanjut. Yang nomor 3, contohnya. Yasukatara Hmm. pasokon o kaitai desu. Mm-mm. Itu bentuk keinginan kan. Nah gitu ya. Kalau murah saya pengen beli tuh komputer. Nah gitu ya. Kalau murah. Gitu. Lanjut. Yang bang. Himadattara tetsudatte kudasai. Hmm. Ii tenki datta kara, ii tenki nara. Dat, 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 dattara. Hmm. Sanposhimasen ka? Hmm. Oke. Jadi udah kelihatan tuh ya. Bentuk biasa, ingat ya. Bukan kata kerja ya. Tapi bentuk biasa. Kalau bentuk biasa berarti apa? Kata sifat bisa. Kata benda bisa. Nah gitu ya. Bentuk biasa lampau. Gitu ya. Bentuk biasa dibikin lampau. Kemudian baru ra. Oke. Ini kata sifatna, hima, yasui, kata sifati ini, gitu ya. Kemudian itengki, ini kata benda. Nah, seperti Dan itu. saya, tapi kan Hmm? masih belum dong sih. Kalau kalau Hmm? sedang terjadi, kalau murah, kalau sedang luang, berarti kan Hmm? belum terjadi kan? Kalau itu Hmm? kenapa jadi kata lampau ya? Kenapa Kalau jadi? punya uang, berarti kan Hmm? dia sedang Hmm? sedang tidak punya uang, berarti kan belum Hmm? terjadi gitu maksudnya kan? Kenapa jadinya bentuk biasa terus lampau ya? Saya nggak mudengnya gitu. Hmm? Ya, karena ketika dia mengatakan itu, apa yang terjadi? Ketika dia mengatakan ini. Apa yang terjadi? Dia belum 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 punya uang gitu berarti. Iya, seperti itu. Dia belum punya uang, dia belum punya waktu, dia mungkin barangnya ternyata tidak murah, dia ternyata mungkin tidak luang, gitu kan? Seperti itu. Bisa aja kan terjadi seperti itu kan? Kayak gitu.
masih mengandai-ngandai sebenarnya. Ya memang sih harusnya sih belum terjadi ya. Seperti itu. Mm-mm. Kayak gitu. Ya itu asumsi. Seperti itu. Asumsinya dia aja. Kayak gitu ya. Ya dari sononya begitulah ya. Gitu ya. Kenapa pakai bentuk lampau ya? Ya sebenarnya dia ya belum punya uang gitu ya. Tapi dia bernganda-nganda ya kalau kalau Anda punya uang, nah gitu ya. Kalau Anda Berarti punya waktu, berarti kalau kalau hmm, kayak gitu. bentuk biasa lampora itu Hmm, intinya adalah mengandai-andai gitu ya, Sensei. iya, mengandai-andai. Oke. Kenapa jadi ribet ya? Hmm, Muter-muter pusing aja nih. Kenapa Jepang ribet sekali dengan kata-kata, dengan pola kalimat gitu maksudnya. ya begitu. Lanjut. Nah, tuh dia dikasih tahu nih. Selanjutnya nih. Ini nggak bisa dipakai semua nih. Tuh, kalau ada waktu, nah, untuk Iya. keinginan, untuk harapan, untuk mengajak, untuk memohon, ini nggak bisa. Tuh. Jadi kalau pakai to, berarti harus pakai yang sesuatu yang pasti, gitu ya. Oh, Bukan suatu keinginan, bukan harapan, bukan ajakan, bukan permohonan. Tuh, dari tahu tuh. Bedanya sama to. sama rak tadi ya, Sensei. Berarti kalau yang rak tadi kan andai-andai. Kalau to berarti pasti Pasti. kebalikannya. Mm-mm. Seperti itu. Makanya kenapa si Tara itu universal. Bisa semuanya. Paling aman. Kayak gitu. Sedangkan to Iya. enggak. Paling paling tidak universal sih to. Karena cuma bisa sesuatu yang pasti. Atau yang otomatis biasanya. Biasanya mesin gitu ya. Seperti itu ya. Contohnya kalau apa ngerasin volume suara gitu ya. Kalau kamu naikin ini apa muter speaker misalkan kan. Seperti itu. Speakernya digedein ke kanan, nanti suaranya makin kenceng. Nah, kayak gitu kan sesuatu yang pasti gitu kan. Mm-mm. Nah, kayak gitu. Toh tuh biasanya dipakai untuk sesuatu yang pasti. Hmm. Atau petunjuk jalan gitu ya. Kalau kamu belok kanan, nanti ada kantor pos. Nah, kayak gitu kan itu sesuatu yang pasti tuh. Nggak bisa secara tiba-tiba mendadak, ternyata nggak ada gitu. Kecuali dirubuhin tuh kantor posnya. Gitu, nggak ada, hilang. Oke. Kalau ingin, harapan, ajakan, mohonan, pakainya yang tara. Gitu. Atau nanti bisa eba juga sih sebenarnya. Lanjut. Oke. Oke. Udah mulai tercerahkan nih. Gitu. Kemudian selanjutnya Tara. Nih, ini kalau sudah. Nah, ini ya. Ingat tadi kalau pertama kalau. Oke. Nah, sekarang kedua ada kalau sudah. Nah, ini mulai terjadi kalau sudah terjadi yang pertama, baru melakukan yang kedua. Nah, ini sekarang kayak gitu ya. Sekarang tapi ini jadinya kata kerja. Ingat, lihat tuh. Kata kerja bentuk tak. Oke. Tadi ben, tadi bukan kata kerja tapi bentuk biasa. Bentuk biasa lampau. Berarti bisa kata benda, bisa kata sifat kata sifat na, bisa kata benda lagi gitu ya. Nah, sekarang yang nani Tara ini sekarang kata kerja nih yang kedua. Kalau saya sudah melakukan yang pertama gitu ya, baru akan melakukan yang kedua biasanya atau terjadi yang kedua. Oke, dibaca tuh. Contohnya nomor 6.
10時になったから、なったら Mm-mm. 出かけましょ Mm-mm. Oke. Natara dari mana tuh? Dari kata kerja apa? Dari kataう。kerja? なるや。Iya, なる。betul. Naru. Narimas. Gitu yang menjadi. Oke. Lanjut. Nomor 7. 家へ帰ったら、Hmm. すぐシャワーを浴びます。Hmm. Kalau pulang ke rumah, saya langsung mandi. Hmm. Sugu shower浴びます。Gitu. Kemudian pola kalimat ketiga. Nah, Nani Nani mo. Nah, walaupun sekarang. Nah, ini Kak, semuanya nih ini ya, pakai bentuk T. Temo sebenarnya ini. Atau demo. Bisa temo, bisa demo lihatnya. Tuh, gitu. Walaupun ini gitu ya, biasanya kontradiksi sekarang. Gitu ya. Berarti berlawanan dari yang mana sih? Berlawan dari yang sebelum koma dengan sesudah koma. Biasanya paradoks, biasanya kontradiksi, berlainan. Kayak mana sih? Nah, ini contohnya, baca nomor 8. 雨が降っても洗濯します。Walaupun hujan nyuci pakaian. Normalnya kan kalau turun hujan, ya kalau hujan jadi nggak ini ya, nggak nyuci pakaian ya, kayak gitu. Kenapa? Enggak Karena lah. ya ini di luar hujan gitu ya. Nanti basah lagi misalkan kalau dijemur. Seperti itu. Kayaknya bukan mencuci lah, Sensei. Menjemur pakaian harusnya. Heeh. Ya mungkin walaupun hujan tetap dia cuci pakaian. Kenapa? Karena dia mungkin punya mesin cuci yang bisa langsung kering. Bisa juga kan? Iya. Nggak harus dijemur. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Jadi ya ini kan ada suatu hal yang paradoks kan antara sebelum koma dengan sesudah koma gitu kan. Seperti itu. Mega Futemo Sentaku Shimas gitu ya. Mungkin orang normal yang nggak punya mesin cuci yang bisa langsung kering mungkin nggak bisa ya. Nah, nggak punya privilege seperti itu. Maksudnya seperti itu lah. Mega Futemo Sentaku Shimas. Lanjut nomor Mereka 9. itu Hmm? di sana menjemur pakaian gitu ya, Sensei, di bawah matahari. Tergantung. Punya nggak mesin cuci yang bisa langsung kering? Hmm. Iya kan? Kalau bisa langsung kering mah ya nggak usah dijemur lah. Iya kan? Kan ada yang bisa langsung kering. Tapi basah juga, Sensei. Hmm? Lembab. Ya di apa dikeringin terus sampai kering, dinyalain terus mesin cucinya. Bisa kok. Ada yang Hmm. begitu. Soalnya saya pernah ke sono waktu itu. Waktu waktu itu apa ya? Karena bajunya terbatas kan. Nah, gitu mau nggak mau pakai koin laundry. Nah, itu sampai kering itu. Hmm. Cuman agak lama sih emang. Kayak gitu. Bisa. Karena kan kalau masih musim dingin gimana nyuci bajunya? Iya, mikir sih Nah, tadi gitu. kalau musim dingin kan nggak mungkin di luar. Bajunya jadi ini, jadi apa namanya? Jadi beku. Beku. Iya, kayak gitu. Makanya mau nggak mau mesti punya mesin cuci, kayak gitu. Atau minimal ke laundry, kayak gitu. Mau nggak mau. Di laundry pun kamu
nyuci sendiri juga sih sebenarnya, bukan dicuciin orang lain. Kamu tinggal masukin koin kayak gitu. Seperti itu, koin laundry namanya. Lanjut, nomor 9. 安くても私は Hmm. apa nih? Gure susah. Guru apa? Guru Gurupu. guru Puryoko ga kirai desu. Hmm. Grup itu. Gurupu rokok. Hmm. Walaupun murah, saya nggak suka tuh rombongan gitu ya. Maksudnya mungkin maunya sendiri gitu ya. Kalau traveling. Atau sama temen, tapi nggak mau ini. Yang tuh rombongan sama orang lain mungkin kayak gitu ya. Gitu. Lanjut, nomor 10. Benri demo pasokon o sukaimasen. Hmm. Walaupun praktis gitu ya. Nggak pakai laptop. Oke. Pas sokong biasanya laptop sih, bukan komputer ya. Oke. Ini kurang, kurang cocok nih terjemahan. Pas sokong itu laptop. Lanjut, 11. Nichiyoubi demo hatarakimasu. Hmm. Walaupun hari Minggu kerja, tetap kerja dia. Nah, seperti itu. Saya kan libur ya hari Minggu. Nah, dia tuh kerja. Nah, ada kontradiksi kan. Seperti itu. Oke, jadi mulai kelihatan ya. Kalau kata kerja bentuk T, ya jadi temo. Iya ya. Kata sifat I, karena dia ada perubahan ya suku temo gitu ya, sui gitu ya. Ya pakai T gitu ya. Ya suku T. Ya, suku temo. Tapi kalau kata sifat na sama kata benda, dia pakai D di sininya. Kelihatan tuh ya. Nichiobide, Benride, gitu ya. Kemudian ada moshi, gitu ya. Nah, moshi ini dipakai bersama dengan Ainani Tara. Seperti itu ya. Gitu ya. Ingat lagi tadi taranya, gitu ya. Taranya untuk mengandai-ngandai, gitu ya. Nah, kemudian keinginan, harapan. Ingat lagi, Tara itu bisa bentuk biasa, bisa yang kata kerja tadi ya. Kayak gitu ya. Tapi sekarang ditambahin mosi depannya gitu ya. Nah, ini mosi cuman untuk menekankan perasaan si pembicara seperti itu ya. Menekankan perasaan si pembicara. Contohnya nih baca contohnya. Si ichikuen atara iro-iro na kuni o ryoko shitai desu. Nah, ya. Kalau punya 100 juta yen ingin berwisata di berbagai negara. Nah, seperti itu. Oke. 100 juta yen berapa rupiah tuh berarti? Hmm, satu yen 100 perak ya. Hmm. Berapa ya, Sese? Hitung dulu deh, bentar. Hmm. 100 ribu yen berapa? Hmm, aduh, nggak bisa lagi. 100 ribu yen itu. Satu, Oke, 10 ribu yen berapa? 1 juta. Enggak nih. Tar, tar. Hmm. 10 ribu yen berapa? 1 juta ya? Iya, 1 juta. Oke, juta. Tambahin nolnya satu, 100. 100 ribu yen. Berapa? Tambahin nolnya satu. Tambahin nolnya satu. Tambahin lagi nolnya satu. Hmm, 100 juta berarti kan. Itu. Tahu udah tambahin aja nolnya dua. Udah. Ya, ini tambahin nolnya dua. itu M. Enggak nih. 10 M. Oh, 10 M. Iya. Oke. Lanjut. Ini subjek dalam anak kalimat. Oke, kita lihat aja dah.
di bab 16 ya. Oke. Tekara. Tekara, toki, maini. Untuk tara temo, kalau subjek dalam mana kalimat, pakai partikel ga. Oke. Oke, subjek dalam anak kalimat tuh yang di depan justru ya. Ini anak kalimat nih maksudnya nih. Anak kalimat yang ada di depan. Oke. Induk kalimatnya justru yang di belakang. Induk kalimat ini, induk kalimat. Nah, untuk menunjukkan subjeknya, gitu ya, dia pakai ga partikelnya, bukan pakai wa. Nih, seperti itu ya. Ini nggak jelasin partikel ga sih sebenarnya ini, yang nomor 5 ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tekara itu yang Hmm? oke. Saat gitu ya, Sensei? Apa sih? Hmm? Sesudah. Sebelum. Tema ini. Tema ini. Kalau main ini kan sebelum. Nah, ini main ini, kalau Tekara itu ada di mana ya? Pak juga saya. Tekara. Tekara di bab 16. Hmm. Tekara. Oh, se- untuk persiapan gitu, melakukan kegiatan yang pertama, kemudian untuk melakukan kegiatan yang kedua, tekara. Okanio ire tekara botang o oshite kudasai. Tekanlah tombol setelah masukin uang. Nah, seperti itu. Jadi ada harus mengerjakan yang pertama dulu, baru bisa melakukan kegiatan yang kedua, tekara. Oke, lanjut ke ininya. Ini skip aja lah ya. Tadi udah di persis sama kok. Yang di tabel Hmm, Renshu A itu gimana maksudnya, Sensei? ini ini bentuk ininya. Nonimas, non-dara, non-demo. Maksudnya bedain gitu ya? Iya, cara penggunaannya. Cara perubahannya ini ya sebenarnya sama sih. Perubahan ini bentuk tak ini. Ini bentuk tak. Ini bentuk apa? Bentuk T. Ini perubahan bentuk kata kerja nih, ya kan? Sama kata sifat gitu. Mau dibaca lagi? Hmm? Datara. Bedanya gitu loh, Sensei. Bedanya apa? Nggak yang untuk Tara demo itu. Habis itu Datara apa nih? Seketemu. Ini semuanya bentuk tak, kata kerja bentuk tak, gitu ya. Macimas, Matara, Tabetara, Tabeta, Tabete,
perubahan bentuk kata kerjanya sama seperti sebelum-sebelumnya gitu. Oke, bisa lanjut? Mungkin lo sensei. Hmm. Coba Renshu, kita Renshu B dibaca ininya, contohnya dulu. お金があります。Hmm. パソコンを買いたいです。Hmm. お金があったらパソコンを買いたいです。Hmm. あったら kalau ada uang beli komputer, Iya, ingin beli komputer. betul. Oke, lanjut. 駅まで歩きます。Hmm. 30分かかります。Hmm. 歩き、Aruku berarti jadi Aruite, Hmm. Aru, Betul, betul, Aruitara, Aruitara ya sorry. betul. Rohitara, Kimade, Rohitara, terus. 30分かかります。Oke. Artinya, Kalau ke stasiun, kalau Ekimade, tunggu Ekimade, kalau sampai stasiun, kalau jalan kaki. kalau Nah, ingat, ROIT-nya jangan dihilangin dong. Kalau jalan kaki sampai stasiun, hmm, membutuhkan waktu 30 menit. betul. Hai, lanjut. Lanjut nomor 2. この薬を飲みます。元気になります。Hmm. この薬を飲んだら、飲んでjadinya Iya, betul. nondara ya. Nondara. Ya, Nondara. nondara, genki wa narimasu. Genki. Kalau minum obat Hmm. bisa sehat. Iya, kalau minum obat ini. Nah, kono ada kononya. Iya. Kalau Hmm. minum obat ini, jadi sehat loh. Genki ini narimas. Jadi sembuh. Lanjut, 3. Basuga kimaseng. Hmm. Jadi, Takushi de ikimasu. Basuga kimaseng. hmm. Kona ya, sensei. Kona. Hmm. Kimaseng. Kimas kite. Kimaseng konai. Betul. Kona. Eh, Kona. Kona. Bentuk negatif taknya gimana jadinya? Negatif lampau kan berarti jadinya. Gimana? Mm-mm.
Lihat di samping, kalau bingung, ada tabel itu kan. Jadi Kita apa? Kara. Enggak kita Kara sih. Hmm? Kita ya, kita. Kona. Hmm. Mana sih? Kimas. Dia itu mirip sama kata sifati jadinya. Kata sifati itu mirip, ya kan? Jadi apa? Konakata. Konakata. Kalau Nih, di Akebi gimana, Sensei? nih, Ku, ku. Oh, alah. Naik. Saya nyari yang ke bawah. nih. Konaide. Konakatara. Nah, Konakata. mm-mm. Konakatara. Basuga Takushi. Konakatara. Hmm. Basuga Konakatara. Basude. Ikimas. Oke. Konakata. Lanjut, berarti empat. Ikenga arimasen. Hmm. Kan naik itu. Jadi mana sih untuk naik? Iya. Naik. Nakata. Iya. Nakatara. Nakatara okarimasho. Nice. Oke, enggak Nakatara. Warimasho. Ikeng apa Ikeng? Opini ya, Sensei. Iya, opini, pendapat, gitu ya. Seperti itu. Kalau tidak ada pendapat lain, mari kita akhiri. Nah, seperti itu. Apa? Apa, Sensei? Iya, kalau tidak ada pendapat, mari kita akhiri. Warimasho. Oh ya, oke. Hmm. Maksudnya mungkin lagi di seminar, lagi atau lagi kelas gitu ya, seperti itu ya. Kalau tidak ada pendapat lain gitu atau pertanyaan mungkin, mari kita sudahi. Nah, warimasho. Oke, nah sekarang ini kata sifati, yasui, gitu ya. Lihat nih, ini semua kata sifati semua nih. Lihat ya, cikai, atsui, ini kantan, kantana, gitu ya. Kata sifatna, nah seperti itu. Sama ini satu lagi apa terakhir? Kokumi. Hmm. Kokubin, kokubin, Kokumi. kata benda Oh, ini. Kata benda ya. Kayak ini kata sifati, kata sifati, kata sifatna, ini kata benda. Nah, oke. apa email ya, Sensei? Kokubin, Hmm. ini apa namanya? Air Eh, melo apa tuh? iya, ngirim paket, ngirim paket. Ngirim paket pakai pesawat atau pakai itu tuh? Kokubin. Nah, dari lewat udara ini. Gitu. Kokubin sama satu lagi apa masih ingat? Funabi. Mm-mm. Kokubin lewat pesawat, Funabin lewat Laut. laut. Iya, seperti itu. Kalau lewat laut berarti biasanya mahal. Mahal, sorry, lebih murah, tapi lebih lama nyampainya. Gitu ya, seperti itu. Kalau lewat pesawat ya lebih cepat tapi lebih mahal biayanya. Kayak gitu. Oke, ini PR ya. Coba ya, nomor 2 ya. Karena ya perubahannya tadi ada di samping tuh. Di tabel itu tuh. Kemudian nomor 3 ini masih Tara juga. Cuman ini kayaknya dibikin pertanyaan dulu kayaknya nih. Oh iya betul. Kamu disuruh bikin pertanyaan dulu, baru dibikin jawaban. Kalau yang nomor 3 ini.
ngelihat yang apa gambar, ngelihat gambar yang ada di bawah tuh, seperti itu. Kemudian yang empat sama, nah ini sekarang yang tara nih, kata kerja doang. Nah, oke, Sukimas sampai Warimas selesai, ya kan? Berarti ini kata kerja bentuk tak nih sekarang. Kata kerja bentuk tak. Bukan kata kata kalimat bentuk biasa gitu ya, tapi kata kerja sekarang nih. Demas, Narimas, bisa lah ini saya bisa yakin lah. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini bentuk temo. Nah, masuk bentuk temo nih latihannya. Oke, bisa kata kerja ini. Ini kata kerja, ini kata kerja, ini kata benda. Nah, tadi ingat yang gitu. Kalau kata benda dijadiin apa nih? Kalau bentuk T-nya. Gitu ya. Kemudian ini sirabemas kata kerja lagi. Oke. Lanjut, ini PR juga. 5. Nomor 6 disuruh apa nih? Nomor 6. Masih temo juga. Bedanya sekarang antara kata sifat i atau kata sifat na nih. Kirai. Kiraina. Kalau kata sifat na jadi d, tambahin d. Kalau kata sifati, tambahin jadi ubah ya apa ya i-nya jadi ku. Nah, kute. Ini tambahin d. Hmm. Nemui ngantuk ya kan. Kemudian ikitai, ikitai ini berarti keinginan. Kata sifat i ini berarti ikitai. Heta kata sifatna. Nah, bioki kata sifatna lagi. Ini bukan kata sifat tapi kata benda nih. Bioki sakit gitu ya. Kata benda. Kata benda sama kata sifatna sama tuh perubahannya nanti. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini pakai temo lagi. Oke. Antara pakai temo atau pakai tara nih. Nah, gitu ya. Jadi mesti coba dicerna dulu tuh. Apakah pakai temo atau pakai tara? Oke. Nah, coba dikerjain dulu sebisanya deh. Ada Itu sensei pertanyaannya? ketai apa? HP ya? Nomor Yang tiga. mana? Tiga. Ini, Sangbang. Di nya ketai. HP bukan? iya. Ini handphone. Kalau handphonenya rusak, apa yang harus saya lakukan ini kan? Nah, contoh sesuai persis nih. Kalau handphone saya rusak, apa yang harus dilakukan ya? Solusinya beli baru. Lem biru. Lempar lempar beli baru katanya. Simpel banget ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Enggak disuruh perbaikin ya, disuruh beli ya. Hmm, Atarashino Kaimas. iya. Di Dari sana tempat tempat reparasi gitu ada juga sensei. ada lah pasti ada lah. Ada. Berarti kayak Indo kurang lebih lah ya. Toko counter-counter gitu kan. Hmm. Tapi di sono itu jasa mahal. Oh, daripada Kalau di sini barangnya kan rusak. jasa murah ya kayaknya ya. Ya, bukan kayaknya yang murah. Fakta ya. Makanya ditawarkan untuk beli baru. Mm-mm. Gitu. Ada lagi? Berarti PR-nya sampai yang ini ya. Hmm. 7 aja ya. Ya, sampai situ dulu. Mau dilanjutin ya boleh juga sih, gitu kan. Cuman coba sampai situ dulu deh.
Kalau emang lancar ngerjainnya, terusin. Tapi kalau nggak lancar ya udah sampai situ dulu deh. Gitu ya. Kalau lancar sih kalau terusin aja sampai halaman 219 nih. Gitu. Kalau lancar. Tapi kalau masih ragu-ragu ya udah sampai halaman 216 dulu. Seperti itu. Oke. Berarti selanjutnya nanti Hmm. bahas ini ya, Fukushu atau langsung bab ini ya. Fukusho lah. Jangan di skip dong. Seneng banget nge-skip-skip. Pasti Fukusho dulu kita kelarin Fukusho. Gitu. Fukusho bab 1 sampai bab 25 nih. Tuh, sayangin. Sudah siap bab 1 sampai bab 25? Hmm. Nggak, ini nggak cukup nih. Dua, dua, dua sesi ini nggak cukup nih. Satu sesi kan biasanya kita 1,5 jam ya. Hmm. Gitu. Biasanya ini butuh Panjang banget. 2,5 sesi lah kira-kira. Kalau yang sebelum kelas-kelas sebelumnya nih. Kira-kira hampir 4 jaman nih ngebahas ginian doang. Ada sama sih satu anak sih ada sih. Yang dia lancar cuman 2 kali sesi. Karena dia udah ngerjain tapi gitu. Jadi enak kalau udah dikerjain. Kalau belum dikerjain ya lama jadinya. Gitu. Tapi nggak masalah sih. Yang penting bisa bukan cepat lamanya gitu ya. Seperti itu. Oke? Udah lagi pertanyaannya? Nanti mau masang sensei. Eh, oke kalau gitu. Ini saya lagi siapin ininya buat selanjutnya nih. Hmm, apa kanji-kanji, belajar kanji. Nah, udah saya persiapkan. Tapi kita kelarin dulu bab 25-nya. Oke. Kyomo ichinichi otsukare-sama desu. Hai, Otsu kare sama desu sensei. otsukare-sama desu.